Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengapu mata kuliah membaca Bapak Nur Irwansyah MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Sabila Nurhaliza dengan NPM 20221500189, Program Studi Pendidikan Sastra dan Bahasa Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Indarkasta PGRI, Jakarta 2023. Saya akan membahas tentang pembelajaran membaca pemahaman dalam gamitan atau sentuhan pendidikan karakter. Yang pertama itu ada pembahasan, pengertian membaca pemahaman, prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman, dan keterpaduan prosedur pembelajaran membaca pemahaman dengan pendidikan karakter. Yang pertama yaitu pengertian membaca pemahaman. Membaca secara sederhana dikatakan sebagai proses menyembunyikan lambang bahasa tertulis. Dalam pengertian ini, membaca sering disebut sebagai membaca nyaring atau membaca permulaan. Membaca pemahaman merupakan istilah yang digunakan untuk kegiatan membaca yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam teks bacaan. Menurut Tarigan 2008, membaca pemahaman atau reading for understanding adalah jenis membaca untuk memahami standar-standar atau norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, dan pola-pola fiksi dalam usaha memperoleh pemahaman teks. Pembaca menggunakan strategi tertentu. Membaca pemahaman dapat pula diartikan sebagai proses bersungguh-sungguh yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi, pesan, dan makna yang terkandung dalam sebuah bacaan. Yang kedua itu prinsip-prinsip pembelajaran membaca pemahaman. Menurut Brown 2001 mengemukakan bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran membaca pemahaman, ada beberapa prinsip dasar tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, yakinlah bahwa kita tidak mengabaikan pentingnya merumuskan tujuan pembelajaran membaca secara spesifik. Yang kedua, guna teknik atau strategi pembelajaran membaca yang mampu membangun motivasi intrinsik siswa. Yang ketiga, perhatikan kesulitan atau kesesuaian dengan konteks siswa dan keterbacaan wacana yang kita pilih. Yang keempat, terapkan strategi membaca yang paling tepat untuk setiap bahan bacaan. Yang kelima, terapkan model baca interaktif selama proses pembelajaran membaca. Berbeda dengan Brown, McLaughlin dan Alain Rahim 2008 mengemukakan prinsip-prinsip membaca yang paling mempengaruhi pemahaman membaca. Ialah yang pertama, pemahaman merupakan proses konstruktivis sosial, yakni siswa membangun pengetahuan dan menghubungkan pengetahuan dengan pengetahuan yang diketahuinya. Yang kedua, keseimbangan kemahirasaraan adalah kerangka kerja kurikulum yang membantu perkembangan pemahaman. Yang ketiga, guru membaca yang profesional atau unggul memengaruhi belajar siswa. Yang keempat, pembaca yang baik memegang peranan yang sangat strategis dan berperan aktif dalam proses membaca. Yang kelima, hendaknya terjadi dalam konteks yang bermakna. Yang ketiga itu keterpaduan prosedur pembelajaran membaca dan pemahaman dengan pendidikan karakter. Pembelajaran membaca harus dilaksanakan dengan menggunakan prosedur umum, yakni bahwa pembelajaran harus dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu tahap prabaca, tahap membaca, dan tahap pasca baca. Menurut Hadley 2001, secara garis besar menyarankan prosedur pembelajaran membaca meliputi beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu tahap prabaca, yakni tahapan yang dilakukan siswa sebelum membaca. Yang kedua, tahap membaca. Tahapan ini terutama dilakukan dengan bertujuan untuk menemukan intisari bacaan, mengidentifikasi ide utama dan kalimat utama, memilih uraian terpenting yang terkandung dalam bacaan, mencocokkan subjudul dengan paragraf isi, mengisi format isi bacaan dengan kata-kata kunci, dan buatlah tanggapan umum atas isi bacaan. Yang ketiga itu tahap pasca baca, yakni tahap akhir yang dilakukan untuk membuktikan pemahaman atas hasil kegiatan baca yang dilakukan.
Tahapan ini dilakukan melalui kegiatan integrasi membaca dengan keterampilan berbahasa yang lain. Misalnya menulis rangkuman, membuat versi lain bacaan, dan menceritakan kembali isi bacaan secara lisan. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu membaca sering disebut sebagai membaca nyaring atau membaca pemulaan. Belajar membaca yang dilakukan di sekolah harus diarahkan agar mencapai beberapa tujuan untuk pembelajaran membaca, serta pembelajaran membaca berdasarkan pendidikan karakter memang diperlukan untuk membangunkan pengetahuan berbahasa pada siswa, sehingga siswa dapat mencapai pemahaman tentang membaca yang berbasis pendidikan karakter. Sebab dengan pemahaman tentang pembelajaran membaca berdasarkan pendidikan karakter ini dapat menghasilkan peserta didik yang mengimplementasikan pendidik karakter dalam pembelajarannya juga dalam implementasi di kehidupan sehari-hari. Sekian materi yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.